حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله يا بينا بشيخنا معلم وسنة شيخنا محمد رسول الله نبي آبائنا وأمة جميع شيخنا معلم جميع مشايخنا المنافق ومن وجهد أنفسهم أن الله يريد درجته في الجنة عليه وجد من بركاته من الله وأنوار مسلم في دين الدنيا والآخرة سلام النبي وعلى من سولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الظلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على أولي النعم سيدنا ومولانا محمد الكرام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التمام. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النيات بي عنكم وحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بالفتح يا فتح ذكرهما بالعملنا وليا علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita dari lubuk hati yang paling dalam kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat rahmat Allah, nikmat Allah, karunia Allah, kita semua dapat masih dipanjangkan umur sehat walafiat dan diberikan taufik hidayah dan ditakdirkan oleh Allah kita masih bisa berhadir di majelis ilmu dan majelis amal. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat ikut wilayah-wilayah qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Sabilal Muhtadin, kajian fikih yang berhubungan khususnya dengan wanita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di dalam sembahyang sunat maka ditilik jika sangat kesakitan ibu atau bapak sebab tiada dijawab serunya maka wajib menjawab serunya di dalam yakni di dalam sembahyang. Nah, menurut datuk kita Mujirsidin apabila kuitan itu sakit garing di darat sembahyang sunat maka kuitannya dibagiau mengeau kita sembahyang sunat apakah pokoknya sunat. Kalau kuitan mengeau maka wajib kita menjawab panggilan orang tua itu walaupun kita dalam keadaan sembahyang, karena menjawab mengabulkan panggilan orang tua itu hukumnya wajib sedangkan sembahyang kita itu sunat. Jadi bila ada kuitan bagiau itu jangan pura-pura kedengar. Itu dosa besar karena hukumnya wajib. Apalagi kita sembahyang ada duduk wara misalnya lah bebandiran kuitan begitu Allah aja misalnya ada meheran dalam kuitan. Nah, itu berdosa besar karena dalam sembahyang aja bila abah mama begitu wajib kita batal sembahyang sunat adalah sembahyang yang tarawih ke sembahyang qabliyah ke ba'diyah ke sunat wudu ke sunat duha ke sunat istikharah. Bila kita kita wajib menyinggahi kita daripada mengerjakan salat sunat. Termasuk di zaman dahulu itu ada salah seorang aulia Allah punya jamaah majelis kayak ini, punya jamaah sidin ribuan. Sidin mengajarkan kitab itu tanpa memakai alat suara. Kadang-kadang di luar sana murid menang ribuan itu pendengarnya, artinya sidin sudah bakar. Nah, rahat mengajar kayak ini
Rupanya kuitan ini kedompat kalau mengaji duduk. Kuitan di belakang. Apa kuitan tuh? Umpane ayam. Rat umpane ayam, rupanya kuitannya hendak ke wisi. Jadi sayang ayamnya arat makan kalau dia digagahi ayam orang lain supaya ayamnya aman. Dikiosidin si anaknya jadi guru majar. Anggaplah lalakian. Toh aja. Kio mendengar anak remaja kayak nak kuitan baik ya pemandang sidin dulu dilepas sidin ajarnya didatangi kuitan mah perasaannya tunggu ya kan ayam anak ayam ban tunggu ya kan ayam anak ayam ban yang kita syahid ini si muallim si guru ini padahal mengajarnya nah mengajarnya kan hukumnya apa sunat kelola nah tapi panggilan kuitan wajib. Nah, jadi memandang kelus. Pokok belakang mama begitu dia belakang. Saking baktinya lawan kita menyinggahi kuitan walaupun sedang rehat majar. Amun kita kadang-kadang arat nonton TV aja kuitan begitu kada heran atau rehat jadala ilkah kuitan begitu kada heran atau rehat apalagi muka HP waraja makin nah artinya betapa banyaknya kita ini suul adab dengan kedua orang tua kita. Nah itu adab yang diajarkan datu kita kepada kita artinya ke saat sembahyang sunat pun bila kuitan begiau harus kita babatal sembahyang. Dan jika tiada seperti demikian maka tiada wajib menjawab dan serunya di dalamnya dan diistisnakan pula yang daripada yang demikian melepaskan dengan bahasa Arab dengan kurubahnya yang terhenti atas lafaz jika tiada ya sedar ta'liq dan kitab yaitu seperti nazar dan sedekah dan idqun dan wasiat maka tiada batal sembahyang orang yang melepaskannya. Bilanya bahasa Arab sahuti dengan bahasa Arab itu kada apa-apa kada batal sambil sembahyang tapi niatnya membaca Quran. Begitu assalamualaikum jarang. Tapi ini orang pakantok di luar nyari nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyaringi kebacaan pada sembahyang pengalah sembahyang maghrib atau sembahyang isya sembahyang nyaring atau subuh. Nah jadi jangan di luar orangnya sembahyang. Nah kayak itu cuma jangan niat memberi istilah atau niat memberi tahu jangan niat bahwa aku sembahyang sembahyang karena harus menyaring cuma kawak ada niatnya itulah. Nah, intinya nama katok aja paham bila kita udah bakatok 3 kali udah orang udah jangan lagi bakatok memang ketiga 4 kali pemicik bel kah picik bel sekali dia lagi ini 2-3 menit picik pulang bel kan nembok kayak pulang kita 3 kali hanya jangan picik ting tung ngapa nang sembahyang nih bilang aja jadi mengganggu termasuk kita bakatok biasa bila orang kada buka itu kalau orang hanya usalli amun orang tinggal saraka jadi kan song orang bukai kalau orang hanya usalli lah itu adab benar kecuali kuitan dan dem kuitan kita nak sembahyang nang berbabat. Adapun yang dan lagi ada yang diiktimatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah yaitu bahwa dikiaskan berdaham-daham karena kekaran membaca rukun qauli itu atas berdaham-daham karena galabah pada pihak tiada dimaafkan melainkan jika ada ia sedikit pada uruf. Adapun orang yang di dalam sembahyang dengan niat berdaham artinya nah apabila nang dibaca saat rukun qauli lalu dia berdaham itu tidak membatalkan sembahyang
dengan catatan nang dibaca itu rukun qauli. Jadi pian harus tahu rukun qauli itu pertama takbiratul ihram anak awal tuh usallikan Allahu akbar. Itu kan wajib paling mendengar nih rukun qauli. Nah, ternyata kakaran di sini maksudnya parau ayat karena boleh bisa itu kan. Nah, boleh. Tetapi apabila di dalam takbir intiqal kada boleh. Takbir intiqal itu sesudah takbir ihram. Memindah misalnya dari berdiri hendak rukuk, dari rukuk hendak i'tidal, sami Allah, dari i'tidal hendak sujud, dari sujud hendak duduk antara dua sujud. Nah, gara-gara namanya takbir intiqal. Nah, itu bilanya parau kada boleh kita berdaham. Bila berdaham batal sembahyang kita. Nah, itu namanya termasuk rukun qauli. Rukun qauli yang kedua adalah baca Fatihah. Mulai bismillah sampai waladhdallin itu bacaan kita tuh harus sempurna. Telinga kita tuh harus bujur-bujur mendengar. Bilanya parau ayat ada sempurna asa kada terdengar salah satu huruf atau dua huruf atau satu kalimat hilang kada kedengaran telinga kita. Nah, karena parau boleh kita berdaham. Karena ibadah makan bakasi bang mencok kata wah, ya itu kan parau sini lah itu mencok apakah ya kalau parau orang sembahyang itu boleh berdaham apabila di rukun qauli. Nah, Fatihah. Selain Fatihah lagi apa? Tahiyat akhir, tahiyat awal sunat lah. Nah, tahiyat akhir mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatu sampai Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ibadillahis salihin. Atau tahiyat akhir karena. Dan rukun qauli juga syahadat. Semuanya lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salawat semuanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari at-tahiyat sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lalu suara parau ada sempurnanya membacanya boleh berdaham sampai apa di sini senyaring-nyaringnya sampai dianggap cukup. Nah, masih ada lagi kencang lagi. Misalnya wah boleh asalkan di rukun qauli. Termasuk rukun qauli yang terakhir adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Bila salam ke kiri jangan gitu. Bilinya parah biar dia sabar parahnya hilang suara ya dia hilang. Tapi yang pertama aja. Nah, itu namanya rukun qauli. Boleh kita berdaham. Selain daripada itu kada boleh kita berdaham. Terkecuali di sini apabila digagahi. Tahulah pian digagahi lah. Digagahi itu artinya kada kawa manahan, batuk sorangan, bedaham sorangan. Nah, itu kada batal. Karena itu namanya digagahi. Maksud digagahi itu bukan orang menggagahi, kada penyakit nang kada kawa ditahan. Nah, bila kada didah makan batuk atau bila kada didah makan terbencar punya mata atau kayak pakai getak kerokan sembahyang nih paksa misalnya. Nah, itu kalau apa lagi dah karena sudah darurat. Apabila kada digagahi itu kada boleh di dalam sembahyang. Apalagi nang tertawa mengaliki kejaya kalau lah. Nah, itu yang terjadi. Masalah jikalau kena bala seorang dengan senantiasa batuk sekira-kira tiada sunyi masa daripada waktu yang meluaskan sembahyang dengan tiada batuk, maka yang membatalkan maka yaitu dimaafkan. Nah, rahat sembahyang ini batuk pada kau ditahan-tahan ada dicela tuh pampunya ada kau berdiam hingga batuk sepanjang tuh tahan aja jangan dibatalkan sembahyangnya kada boleh.
Bentuknya itu kada membatalkan sembahyang dia. Bentuknya itu kada membatalkan sembahyang asalkan bentuknya kan kalau gitu maka kada kau ditahan-tahan. Bedo maras lama nangar maras. Ya keleleh nang bentuk maka nang sidin tebenci harus mata. Nang mendengar gen maras gitu nah. Ada tahan lagi sidin marit. Nah, itu kada membatalkan sembahyang sidin. Nah, kada membatalkan sembahyang sidin. Taruh sakat di sidin punya seapakah itu artinya dimaafkan. Dan tiada qada atasnya. Nah, tiada qada kelupang jika batal kan maka ada sembahyang. Ada ini kada. Taruh sakat di sembahyangnya jangan dibatalkan. Masalah jikalau berdaham-daham imam maka yaitu daripada dua huruf dia adalah wajib pada semakmum mubarakah karena diihtimalkan uzurnya. Tetapi jika menunjukkan karena halnya atas ketiadaan uzurnya wajiblah atasnya mubarakah. Misalnya pian berimaman imam nih hingga bentuk terus imam nih kohol atau imam merahat nang salismaan bentuk udah ngajak aja parau kayak itu dona. Jadi makmum nih asal kada nyaman mendengar. Nah maka hukumnya apabila imam itu uzur ngarannya gitulah kita kada boleh mubarakah biar aja kada boleh mubarakah. Sebaliknya melihat imam itu asa kada puas be imaman neh. Nah lalu mubarakah wancap berdahulu kada boleh. Artinya kada boleh keluar daripada imam. Walaupun imam itu berdaham dengan lebih daripada dua huruf. Itu hamzah ha lawan mim. Aham itu tiga huruf lah. Mimnya batas dia 4 huruf lagi. Nah 4 huruf aham. Lain bedaham kau lah menghilangkan bentuk itu. Itu lah. Berapa huruf tak? Nah, yang penting jangan di rukun kauli itu ya. Jangan di rukun kauli. Boleh kada di rukun kauli bila sudah tadi darurat tadi kada kawal lagi ditahan. Nah, mengetahui tahan kadanya itu diri kita. Namun orang yang kada tahu sekali, padahal kada tidak potongan bentuk, tetap dibetokan saja. Nah, orang sering bisa taratai orang kayak. Padahal kada ada pinang batasan sih dia, sembahyang taratai sih dia, tapi kena. Itu batal sembahyang. Karena kada ada gagahan itu kada ada paksaan dari penyakit itu kada ada. Nah, kecuali memang ada paksaan maka itu kada batal seperti itu. Nah, seyugianya apabila kita mempunyai penyakit seperti itu kita bisa jaga adab. Apa adabnya? Andaikan aku turun berjamaah maka ini aku ini bisa mengganggu orang. Ya kan gitu lah. Aku ini mengganggu orang. Nah, supaya kita jangan orang terganggu, kedosain dulu orang banyak. Artinya kitanya bisa tahu diri. Nah, kaina dulu kalau orang terganggu kan sembahyang itu kan orang melihat aneh-aneh itu kan terganggu orang kayak itu. Sama dengan kita membawa anak itu juga. Menanggaran kita membawa anak apa jangan mengganggu orang. Tahu diri ya dulu. Memang disuruh membawa anak itu berjamaah ke masjid disuruh supaya kita biasa. Dengan catatan kita mampu mengkondisikan inya jangan bagaya, inya jangan bubukahan. Amun kita kadang mampu mengkondisikan lebih baik kada usah itu karena banyak mudaratnya pada manfaatnya seperti itu. Dan demikian lagi tiadalah batal sembahyang dengan membaca zikir dan doa yang tiada diharamkan. Jika tiada ada pada zikir dan doa itu khitab bagi makhluk yang lain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sembahyang memandir tapi bahasa Arab tujuannya memandiri orang. Nah itu kada boleh apa ya?
Misalnya saat sembahyang ada orang berkata, oh namanya si Ano. Tadi orang bersaruan di mana makanan? Nah, orang bersaruan tadi jangan makanan. Di mana makanannya? Dia bersaruan. Cuman yang sambahyang ini bahasa Arab. Kalau menjadi kira sambahyang makanan qasiyya. Kan Al-Quran ambil Al-Quran makanan qasiyya. Artinya di sini juga kami sambahyang lagi. Nah, niatnya memanggil walaupun bahasa Arab itu namanya juga batal gitu. Nah, ada atau nyuruh orang turun nun wal qalami wa ma yasturun ya, memanjangi nyuruh turun rat sambahyang rupanya anak bakakat naik kalau lungkang tata kilar kalau gugur nun wal qalami wa ma yasturun misalnya adalah namanya habis Quran lalu bahasa Arab. Nah kan niatnya memanggil tuh. Nah itu juga hukumnya batal. Hukumnya batal tuh. Andai dan kayak itulah. Maka itu Arab lah. Arab karena sudah menjadi bahasa kan zikir dah Al-Quran dah. Tetapi niatnya menghitab seseorang. Arti menghitab itu niatnya mandiri seseorang. Sama dengan kita sembahyang tadi sudah menyaringi ya. Allahu Akbar. Nampak atok aja ya. Tok. Nikum. Sekali kadang. Allahu Akbar. Kita mendengarnya. Waalaikum. Ya Allah, alhamdulillah. Kan zikir dah. Tapi niatnya memberitahu batal jua. Artinya jangan disahuti biar ada. Nah, jangan disahuti. Nah itu adab di dalam sembahyang. Summa qala Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah hantar takut? Bila kadang kita ada sedikit. Karena kita para hari raya ada sedikit tentang fikih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi wa hasyarana bi zumrati bid darain amin. Pertanyaan, haruskah menyaksikan penyembelihan kurban? Nah, haruskah melihat orang menyembelih kurban? Ini kita nama kurban misalnya. Haruskah kita tuh menghadapi menyembelih hewan kurban? Para ulama Syafi'iyah menganjurkan bagi pengorban yang mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain untuk ikut serta menyaksikan proses penyembelihan, dan ini hukumnya sunat bukan wajib. Seandainya tidak hadir pun maka tidak apa-apa. Nah, jadi pengorban itu boleh menghadapi, boleh kada menghadapi, cuma bila menghadapi itu hukumnya tambah sunat. Korbannya sudah sunat, namun juga menghadapi tambah sunat, seperti itu boleh. Adapun langkaya adat kita, langkaya memandi, langkaya menjabai, langkaya menjalak matai, itu kada ada hukumnya. Cuman mau menggawi lu kadang-kadang menyariki. Cuma kada ada nilai sunnahnya tuh kada ada. Nilai sunnahnya pun kada ada, apalagi wajibnya adalah kada ada. Apalagi mencolok matai, apalagi mapangannya mengupuri lah. Orang bahari benar cuma segera bungas dia. Padahal bungas sebelum disembelih dianjurkan adalah cuma manggawi kada manangati gitu adalah kada manangati gitu. Andai nang kada hendak kada apa-apa, ada nang kada hendak nya kedua ini jangan dipaksakan, timbul kemerawaan. Apalagi biarna anak nambah kurban suruhnya menjapai, kalau nya histerisnya nah nya kedua nya wani silahkan gitulah.
cuma nama gawi gak ada apa-apa. Nah, cuma kadada hukumnya dianjurkan sunat, apalagi nampak kain putih sama kadada juga. Yang penting korban itu disembelih yang sudah mbah diwakilakan. Nang abdal itu kakak ini beli seorang itu paling abdal sebenarnya. Nyembelih seorang bolehlah aja menyembelih korban itu bibinya boleh. Menpian sanggup kita ulun julung ladingnya. Ayo ulun tarik akan gulunya. Boleh. Ada kemauan silahkan. Kada ada larangan. Boleh menyembelih itu bibinya ataupun lalakian selama orangnya itu Islam. Selama orangnya Islam. Nah, imam kita nih Imam Syafi'i kalau lah. Nah, Imam Syafi'i kita nih yang paling moderat. Kalau Imam Syafi'i yang penting orangnya itu Islam, sah dan menyembelih binatang. Namun kalau Imam Hanafi, Imam Malik itu takara sedikit. Penyembelih itu orangnya harus penyembahiyang. Bila kada penyembahiyang 5 waktu, kada sah penyembelihan. Antu Imam Malik, Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i yang penting orangnya Islam. Walaupun kada bismillah, Syafi'i menyembelih ayam, menyembelih kambing, hukumnya boleh asalnya Islam. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Malik kada boleh kada bismillah. Nah, itu. Kenapa jadi demikian? Nah, itulah khilafiyah ulama. Arti khilafiyah ulama apa? Imam Syafi'i ini kan yang paling moderat, arti paling moderat, yang paling nyaman diumpati. Misalnya kita makan di warung, biar makan di warung maaf lah, kita kan makan ayam, ya kalau di warung itu kan ada makan daging rawan, ya daging. Nah, kita kada tahu nang menyembelih ayam orang berjual di pasar itu siapa tukang sembelih, ya kalau kada tahu orangnya nang tukang sembelih ayam itu. Ada nang besalur sandep langsung beli. Ada nang ayamnya nang sapasung 10 hikung. Nah aja cap atak. Apalagi pian malah di penyembelihan ayam orang menjual ayam potong dan. Ya kalau nah ngeri ya. Nah, amunnya kita berpegang imam nang lain aja ada sah kita makan di warung. Tapi kalau kita berpegang Imam Syafi'i, yang penting menyembelih itu orang Islam, halal aja kita. Yang penting orang Islam. Cuman orang babik itu nanya kata mau tak. Orang babik itu dilihat kemudian di kampung anu ini banyak apa, kampung ini banyak apa. Bila banyak orang kada Islam di kampung sini. Nah, maka bila singgah di warung, bila makan yang dicari itu, yang penting jangan iwak ayam, haruankah, ya Allah, hintalukah, nyata halal. Nah, amun ayam, marah meragukan seperti itu. Nah, itu bedanya umat. Apa mazhab Imam Syafi'i itu yang paling mudah. Nah, jadi intinya kalau berkorban boleh menyaksikan, boleh kada menyaksikan. Yang paling abdal itu menyaksikan lah. Melihat orang menyembelih gitu. Bolehkah seorang wanita menyembelih korban? Oh ya sudah tadi jawabannya boleh. Kemudian ada nama takwa. Guru jar bolehkah berkorban dan berakikah seekor sapi? Nah itu rancangnya. Seekor sapi itu bercampur, ada korban, ada akikah. Nah, pertama antara korban dan akikah itu dua ibadah yang berbeda. Korban satu ibadah, akikah satu ibadah. Nah, jawabannya khilafiyah. Apa arti khilafiyah itu? Khilafiyah itu artinya ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu rahmat. Nah, menurut Imam Syafi'i, sidin kada membolehkan satu ekor kayak sapi bercampur akikah dengan korban. Namun imam yang lain, murid Imam Hambali,
membolehkan bercampur satu ekor sapi campur ada misalnya 7, 4 kurban misalnya 3 akikah boleh. Nah, jadi artinya apa? Itulah fungsinya khilafiyah atau rahmat. Artinya ketika ada orang mengkadihin bercampur, silahkan ada ikutannya imamnya. Ada nang bercampur, ada akikah, ada korban, silahkan ada ikutan imamnya. Nah, kayak itu. Jangan disalahkan orang bercampur dengan orang bertunggal. Nah, kayak itu. Ini biasanya bercampur itu darurat. Bercampur itu darurat. Kenapa? Hendak berkorban tunggal. Kada cukup. Melakukan aku bagikah aja. Nah, kan itu. Nah, bagikah itu juga. Hendak bagikah kada cukup. Hendak berkorban lalu terpaksa dicampur. Nah, jadi terserah pian aja hendak bercampur kada itu ada imamnya nang membolehkan, ada imamnya nang kada membolehkan karena ada situasi tersendiri. Cuma ulun kada umpat nang bercampur aja. Ada ulun kada umpat nang bercampur. Kenapa? Ulun pernah bahari pangerannya diberi alamat itu adalah antara guring lawan kada dan mimpi menyembelih sapi. Dulunya ulun pernah bercampur ini pengalaman ulun. Cuma jangan bila ulun berbeda dengan yang lain jangan dimasalahkan lah karena apa tadi ada nang boleh ada nang kada boleh. Nah, cuma bagi ulun kada hendak bercampur karena ulun ditegur Allah Taala antara guring lawan kada. Nah, mimpi ulun nyembelih sapi babayah namanya nyembelih moha sapi berubah jadi moha manusia. Tailah jangan bertemandah sekali lagi sampai 3 kali berubah menjadi moha manusia. Sapinya ini nih guring kada ulun kada guring kada antara guring lawan kada kayak nah embe itu lawas ulun waktu itu istirahat berapa ulun hampir 3 tahun kada umpat nyembelih berapa ekor kita sembelihkan kada dopang dulu karena ulun mencari apa namanya ilat gitu. Cuma karena akhirnya berjalan waktu ulun cari kitab ini termasuk di kitab Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kalampayan. Di sini Sidin kada membolehkan bercampur, tapi di kitab lain boleh. Nah, itu aja. Cuma di Sabilal Muhtadin ini Datuk Kalampayan kada membolehkan. Ada yang dibolehkan Sidin di dalam sini terkecuali nang bercampur itu satu binatang, satu ikong, satu orang. Misalnya pian menukar kambing, kan kambing tuh karena pian sorangan dia ajal Allah misalnya lah, ajal Allah. Aku jajal Allah menukar kambing. Nah, niatnya jajal Allah nih saat niatnya kurban dan akikah tuh boleh dicampur. Tapi seikong orang aja. Tapi seikong orang. Nah, kayak itu nah dibolehkan kayak itu nang di dalam Sabilal Muhtadin. Nah, tapi di kitab lain mazhab imam yang lain membolehkan. Nah, kan itulah boleh bercampur antara akikah dan korban. Jadi itu aja intinya. Asarapian hendak bercampur silakan, nang kada bercampur silakan. Itu adalah cuma ada ulun kada wani lagi mencampur bersuasa kada bercampur lalu ulun ditegur oleh Allah Taala dalam antara mimpi dan bangun gitu. Nah, akhirnya setelah 2 tahun ulun itu karena sering mencaknya permintaan orang meminta harus hendak minta sembelih. Jadi kita aja jualan aja ulun minta sembelih ulun, makanya ulun ini bila orang minta sembelih ulun takon nih korban kah akikah, bila jualan akikah tunggal yo oke. Korban tunggal oke, tapi bila campur ulun suruh nalain jadi nama gawian ulun kedosa karena ulun ada diberikan menyembelih nang bercampur gitu. Nah, itu aja. Jadi boleh. Pertanyaan tadi adalah boleh aja nang hendak bercampur kayak itu. Cuma mun lawan ulun kada manggawi suruh lain aja. Nah.
Kemudian hukum menyimpan daging lebih daripada 3 hari, bagaimana hukumnya? Nah, daging korban nah. Dari Sayyidina Abu Ubaid, ayo bilang anak ada tahu lah. Dari Sayyidina Abu Ubaid radhiyallahu anhu menceritakan, "Shallaitu ma'a Ali bin Abi Thalib qala, wa shalla lana qabla al-khutbah thumma khatabana qala inna Rasulullah qad nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa thalathi layalin fala ta'kulu." Nah, mun pian tahu bahasa Arabnya dapat jawabannya. Riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai sahih ini artinya, aku pernah ujar Sayyidina Ali lah, Sayyidina Abu Ubaid sembahyang bersama Ali. Aku pernah sholat Id bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau sholat sebelum khutbah, kemudian beliau berkhutbah mengingatkan masyarakat. Beliau menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah melarang kalian untuk makan daging kurban lebih daripada 3 hari. Nah, ya amile kita ya mana? Nah, ini ada Rasulullah nih. Lebih daripada 3 hari. Terus belum habis lagi. Nah, melarang kalian makanan korban lebih dari 3 hari. Karena itu janganlah kalian makan daging yang lebih dari 3 hari. Namun menurut mazhab Syafi'i, kira-kira Syafi'i ini. Namun menurut mazhab Imam Syafi'i, larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya boleh saja menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Nah, itu. Kenapa jadi hari kada boleh lebih pada 3 hari ya? Kada ada kol. Nah, itu namanya fikih itu menyesuaikan zaman. Jadi hukum fikih itu kada baku dalam agama. Makanya dalam 100 tahun fikih itu ada bisa perubahan. Bukan berarti mau ubah hukum, kada. Merubah situasi. Kenapa waktu itu Rasulullah melarang? Sama dengan ziarah kubur. Ada di Rasulullah, nahaitukum an ziaratil kubur. Ujar Rasulullah, dilarang kamu ziarah ke kubur. Wanita ini dilarang ziarah ke kubur. Kenapa? Karena saat itu bibi nenek bila ziarah ke kubur, ini pasti menangis, pasti menggurit-gurit kayak orang kayak itu adalah hamok-hamok. Nah, asa kayak apa itu kayak orang nama apa. Namun setelah berkembangnya Islam, diberikan Rasulullah ilmu pengetahuan tauhid, fikih, kesadaran ini, akhlak ini, bahwa kita menyesali itu tidak ada gunanya. Bersedih berlarut-larut tidak ada gunanya. Bersedih kita bersedih, telah kematian, tapi jangan berlarut-larut kayak itu. Itulah sudah kehidupan. Ada masanya, ada saatnya. Ada saat berkumpul, ada saat berpisah kan gitu. Nah, setelah umat Islam kuat etikatnya, lalu Rasulullah fazuru itulah, lalu silakan ziarah olehmu. Nah, itu artinya kan Rasulullah itu melihat perkembangan zaman. Sama dengan hadis ini, di zaman Sayyidina Ali itu dilarang makan daging sampai lebih daripada 3 hari. Nah, Imam Syafi'i ini kan kemudian beberapa ratus tahun kemudian, setelah diteliti oleh Imam Syafi'i, di Imam Syafi'i itu sudah mulai pengawitan. Ternyata kan pengawitannya itu dengan cara menggunakan kuyah, bisa ya kalau menggunakan garam tuh, menggunakan es kan. Wah, ini kan kulkas, berarti kan es waraja atau bahari nyebut orang di alat apa ngarannya, kayak isinya kan nyebut orang bahari apa ngarannya gebuk benih. Nah, es itu kan, wah ini kan pakai gebuk benih orang membuat es. Kulkas banyak sudah, berarti gebuk hanya
dadak belah nang belah dua tuh nah itu kan. Dan begitu juga dengan daging. Nah, alasan disebab dicari iya asbabnya kenapa jadi dilarang itu karena udah buruk melewati 3 hari kan dimakan buruk daging itu. Nah, ketika ada alat penemuan kau mengawetkan, maka lalu jadi boleh. Nah, maksud ulun ini kenapa? Maksud ulun di sini ulun menyampaikan kepada kita semua, ketika kita ada dapat satu permasalahan hukumnya ini, kita silahkan berpegang. Tetapi ketika ada orang lain berbeda dengan kita jangan langsung menyalahkan orang lain. Itu maksudnya. Kenapa? Karena setiap namanya hukum fikih itu pasti ada perbedaan. Hukum fikih itu pasti ada perbedaan. Oleh karena itu siapapun yang memakai yang penting ada nang diumpan silakan. Tapi kalau tauhid, nah itu kada boleh berbeda. Bila Tuhan kita Allah pasti Allah, kada boleh Tuhan yang lain. Bila kita Nabi Muhammad pasti Nabi Muhammad, kada boleh yang lain. Bila syariat kita wajib sembahyang harus wajib sembahyang, kada boleh kada sembahyang. Nah itu etikat tauhid kita. Tapi kalau urusan fikih, nah boleh berbeda. Artinya ketika orang lain berbeda dengan kita jangan sampai langsung menyalahkan orang lain. Itu ada kita. Menyalahkan orang lain itu satu, pertama kesalahan kita tuh ada ujung. Satu. Yang kedua kita kada pernah menakoni orang itu kenapa beda, mungkin orang itu ada mazhab. Nah, makanya agama kita menganjurkan kita itu supaya selalu berbaik sangka dengan orang lain ketika kita berbeda pendapat. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan ya juzu ayudakhira lahmal udhiyah wa kana yadakhira fawqa salasah manhiyan anhu summa azana Rasulullah bihi. Artinya diperbolehkan untuk menyimpan daging kurban walaupun dulu menyimpan 3 hari. Hal itu dulu dilarang, namun kemudian Nabi mengizinkannya. Nah jelas sudahlah. Nah jadi kalau kita pian di lain tuh najaknya pian tanggung sepanggal jadi membaca tuh habis sampean tuh. Ini aja kami hari ini coba bacaan aja ke depan jadi 3 hari aja. Habis kita camu beli ke kampung dah. Nah, artinya apa? Artinya nang 3 hari itu tuh nang lebih abdal sebenarnya. Nang 3 hari itu sebenarnya lebih abdal. Nah, amun nang pian nang bakurban, jaka kawa bakurban itu langsung dibagi jangan lebih pada 3 hari. Itu pian nang bakurban. Lain pian nang dapat daging kurban itu lain. Lanang dimaksud 3 hari ini pian nang bakurban. Hukum potong rambut dan kuku hewan kurban. Menurut mazhab Syafi'i, hukum memotong rambut dan kuku hukumnya adalah makruh sejak tidak hukumnya makruh saja tidak sampai haram. Ini bagi nang berkurban makruh saja. Artinya bila sudah masuk 1 Zulhijjah nang pian nang berkorban ya lah. Nah, mengkawah jangan memotong kuku mulai masuk 1 Zulhijjah sampai mbah nyembelih. Berapa hari itu belinya hari raya 10 hari, tapi belinya hari tasyrik kan 11 hari itulah. Nah, itu dianjurkan lah, cuma hukumnya sunat saja, sunat. Cuma andai kita potong juga rambut atau kuku itu hukumnya ada makruh aja. Nah, abdalnya bagi orang yang sudah berniat kurban janganlah memotong rambut serta kukunya sampai nanti selesai menyembelih kurban. Nah, namun jika terlanjur memotongnya maka tidak apa-apa juga. Nah, andai tak juga dah ada apa-apa juga. Cuma sudah tahun itu saya berniat lah. Nah, jadi dilihat dari kalender tuh 1 Zulhijjah ya Pak. 1 Zulhijjah tuh. Nah, jangan mencukur rambut, jangan menatak kuku. Ibaratnya menatak aja sebelum 1 itu. Nah, kurbannya tetap sah dan dia tidak berdosa. Artinya kadang berdosa. Cuma hanya abdalnya aja lah. Abdalnya aja bagi nang si berkurban tadi. Pemarahan tadi apa tadi kisahnya saya ingat dulu nah.
pengorban dedihan temandak panjang pangbila daging 3 hari ini mana pokoknya paling kau tadi lah. Diliwat aja kan sudah ada ingat lagi. Nah jadi buku jangan. Kemudian cara membagi daging korban, supaya biar tahu. Bermula dasar pembagian daging korban adalah siapapun dia boleh menerimanya dan boleh makan daging tersebut. Nah jadi kada apa-apa biar makhluk korban tuh memakan juga kada apa-apa. Kada apa-apa biar memakan boleh ya. Termasuk juga panitia korban, dan orang yang kaya raya boleh juga. Orang yang sugih umpat makan daging korban boleh. Karena hal ini berbeda dengan penyaluran dana zakat yang memang harus benar-benar disalurkan kepada orang-orang yang berhak saja, ya 7-8 golongan. Kalau korban gak ada. Menurut mazhab Syafi'i, cara pembagian daging korban itu ada 2 ketentuan. Pertama, jika korbannya termasuk korban yang sunat, bukan korban nazar, maka disunahkan bagi pengorban untuk mengambil bagiannya daging korban. Bila korbannya nazar, pian kada boleh mengambil. Jadi hati-hati pian korban tuh jangan sampai ada nazar. Bila pian nazar tuh kayak ini contoh. Aku tahun kena lajar. Bila ulihi benih sekian atau bila karena arisan sekian aku hendak berkorban, itu nazar toh. Nazar toh. Bila nazar dia jangan memakan daging korbannya, wajib seberataan di pian bagi ke orang lain. Bila pian benazar. Nah makanya bila hendak ada niat nangka kayak itu jangan diucapkan di mentong, berniat di dalam hati aja. Karena kan di hati itu kan niat. Kalau di mulut sudah jadi nazar. Kalau di mulut jadi nazar, nah itu bahayanya. Karena nazar itu wajib dibagi semuaan. Kalau kada nazar boleh ya makan. Nah jadi daging nang kada nazar tadi, nang sunat tadi caranya adalah pertama, bisa 1/3 untuk pengorban dan sisanya 2/3 untuk disedekahkan kepada siapapun. Nah makanya dikanjol, misalnya daging 70 kilo, daging itu 70 kilo, daging sapi itu halus lah. Nah kalau nang korban kan salah kita nangganal, ditaksir tuh lebih 100 kilo gitu. Jadi kita kan ambilnya 10 kilo aja. Nah 70 kilo kan nambah korban kan betujuh. Berarti satu orangnya tuh dapat 10 kilo. 10 kilo itu bagi 3 berapa? 3 kilo setengah atau 3 kilo aja. Nah, berarti boleh satu orang tuh dia memakan dagingnya 3 kilo. Jangan lebih daripada 1/3. Nah, jadi 2/3-nya itu disedekahkan ke orang lain gitu. Artinya bahwa boleh, artinya kan ada larangan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 1/3 untuk pengorban, yang pian nama korban, 1/3 untuk fakir miskin dibagi, 1/3 dihadiahkan kepada tetangga yang kaya raya. Nah, acel 3 orang sugih, nama korban kita, si dana sugih kan nama korban. Boleh aja sih kita beri. Boleh seperti itu. Perlu kita ketahui, korban itu tidak ada seumur hidup sekali kata-kata. Hadis Rasulullah itu menganjurkan dalam hadis. Apabila ya Rasulullah engkau di hari raya itu ada pemakanmu dan engkau di hari tasyrik itu ada pemakanmu, cukup inilah hari raya ada kesan makan, hari tasyrik 11, 12, 13 itu ada pemakan. Nah sisa dimakan 3-4 hari itu ternyata cukup gasan nukar sapi atau nukar kambing, maka ya Rasulullah berkorbanlah. Anjuran berkorban itu. Bila kita tak ada bersimpanan duit, cukup dimakan hari raya
tambah tasrik 3 hari, sisa dimakan sisanya berapa duit kita, mayo kada nukar sapi, mayo kada nukar kambing, kada kau nukar sapi kambing barang, maka kita tuh sunat muakkad disuruh oleh Rasulullah berkorban. Amun berataan orang pian memakai hadis nang ini beribu sapi kita sini rambah, jujur kada? Kada kesapi ya? Asalnya masalahnya ini kada memakai asal memakai hadis itu berkorban berataan kan nanti anjurkan Rasulullah sisa makan 4 hari itu nah ada raya ada nanti makan 11, 12, 13 ada sisanya nih nah nukar apa kawa kada nukar nukar upu kawa 4 juta nukar apa lagi entah ngarannya HP itu apa ngarannya Samsung kawa 4 juta nukar kambing 2,5 juta ada kawa nah ya itu pang kita ya lah itu pang kita nih kita akui kita nih keyakinan kita dengan Rasulullah itu belum lagi jauh benar lagi kita jauh benar kita itulah yang diajarkan Rasulullah itu jaka kawan kayak itu kita tuh makmur benar-benar berkah doa lah nah itu tuh 4 hari aja ya yakin di sini berada ambisi lebih separuh kira mau korban jangan mengamalkan ya kalau 4 hari nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua dari dibagi 3, 1 gasan sisa korban, 1/3 gasan fakir miskin, dan 1/3 lagi dihadiahkan kepada tetangga yang kaya raya. Itu boleh cara membagi daging. Kemudian belum akikah bolehkah berkorban? Belum akikah bolehkah berkorban? Adapun ibadah korban yang kita lakukan tidak ada kaitannya dengan ibadah akikah. Jadi kan ada istilah bahasa orang apa? Jangan berkorban kah? Aku jadi bagikah ya belum, ya berkorban lah. Itu sebenarnya jawabannya kada pas. Karena akikah dengan korban itu 2 ibadah yang berbeda. Kalau akikah itu kalau wajib akikah kita itu kuitan kada diri kita. Andai kuitan kada kawa akikahi, kada apa kita hendak akikah seorang boleh kada ada larangan. Nang paling wajib itu kuitannya akikahi anaknya itu, bukan kita akikahi diri kita sendiri. Tapi andai kita akikahi diri kita sendiri karena kuitan kada mampu, boleh aja. Nah itu. Ini maksudnya orang bahar itu bila orang hendak beranak siap-siap menyiapkan akikahnya, itu orang bahar itu jangan olah anak aja, akikahnya ada disiapkan. Nah kayak itu maksud disiapkan ya dengarnya gini disiapkan mudahan kawa itu ada kawa hari ke-7 hari ke-14 ada kawa hari ke-14 hari ke-21 punya kelipatan 7 lah ada anjurkan ada kawa umur 7 tahun barang ada kawa umur 21 tahun sejurnya kawin misalnya barang aja ya. Yang penting ada nih niat. Jadi siapapun di antara kita yang ingin berkorban, maka tidak ada larangan baginya untuk berkorban meskipun dia belum pernah diakikahi. Nah, artinya kan apa-apa. Hendak berkorban dulu sebelum akikah boleh apa-apa. Nah, yang paling nyaman tadi, yang sorangan tadi itu kambing. Niatnya akikah dan korban. Bila niatnya akikah dan korban, menyembelihnya di hari raya Idul Adha. Menyembelihnya di hari raya Idul Adha. Apabila langsung sekali dua menyembelihnya kada di hari raya Idul Adha, korban kada masuk, akikah aja. Nah itu tuh. Bila hendak masuk, sembelihlah di hari raya Idul Adha. Subhanallah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Adakah yang hendak diterangkan? Bila kada dapat tahlil tidak? Enggak. Ya.
masak. Ya. Berkorban di sini mahal. Ya. Tadi kan jangan lebih dari 3 hari tadi leh. Nah, iya. Ini pas senang maksud pertama tadi kan. Yang jangan dimakan 3 hari itu kitanya nambah korban. Pian berkorban tadilah, kan berkorban tadi. Jadi kan berkorban tadi kan pian membagi namantahnya sudah pian bagi, tapi kan pian mengambil hanya boleh 1/3 aja. Tapi nang 2/3-nya itu sudah pian bagi. Artinya apa? Nang kewajiban membagi itu sudah. Nang pian tinggal satu hitungannya 1/3. Jadinya kan 1/3 itu kan jadi masalah. Itu memang sudah hak kita boleh memakan. Itu memang sudah hak kita boleh. Nang kan dibolehkan tadi itu sapi 70 tadi ya, 70 kilo ada orang bertujuh, 10 kilo seorang disimpan sidit ke 10 kilonya nengene kain aja membagi walaupun boleh jadi kulkas kawa. Nah, itu jangan karena belum dibagi lagi ke orang. Nah, karena kan jangan mengambil bagian korban itu lebih daripada 1/3. Kalau pian nasib padi 1/3 aja itu ada aja masalah. Nah, artinya ada berdosa. Tetapi nang eloknya, nang abdalnya tadi harus dibagi gitulah. Nah, tapi anehnya pian kada membagi itu kada terlibat dosa karena sudah 2/3 sudah dibagi sudah. Nah, kecuali pian meninggalnya tuh lebih daripada 2/3 seperti itu. Nah, ya. Nyata kada cukup bang seperapat 3 kilo kan kada cukup mahal tuh. Nah, kita tambahannya biasa pulang. Tapi pun biar masuk 3 mata 9 kilo. Mending mata 9 kilo. Nah, itu bagi nang berkorban. Bagi kita nang kada berkorban, contoh nang barisan kan, dia dapat tengah 2. Kalau nang 7 kan 3 kilo. Kalau nang 14 kan setengah 2. Tapi ini kedengarannya aneh. Nah, ini kan jadi masalah karena dia dagingnya bukan nilainya dia bukan sebagai pengorban. Dia hanya apa aja kita kayak analang ini kan jadi masalah ini. Nah, karena dia bukan sebagai pengorban. Nah, si pengorban tadi yang penting juga jangan lebih pada 2/3 seperti itu. Mudahan bisa dipahami. Ya, lagi alas. Kemudian udah sampaikan supaya jangan ada terjadi miskomunikasi lah. Kita majelis kita insyaallah tahun ini berkorban pulang. Dan sebagaimana niat awal kita, daging korban kita bagikan kepada jamaah majelis. Nah, kalau pangkina ada orang di luar, kenapa kada sampai ke udah kami? Artinya kita membagi kuponnya di jamaah majelis gitu aja. Artinya kan dari majelis oleh majelis untuk majelis. Nah, lain masjid kan orang banyak, nanti kan kita ini dari majelis gitu. Nah, jadi bahasanya itu aman hendak dapat kupon turun. Kan apa yang mudahan dapat kalau barakah ya, kalau belinya mayu alhamdulillah. Gitu. Nah, artinya nih jangan sampai yang di luar kita berpikir juga korban di majelis saja, jangan sampai ke sini banyak-banyak aja misalnya. Jadi ulun tegaskan karena kita dari majelis oleh majelis untuk majelis gitu lah, untuk jamaah majelis juga supaya pian berberkat berdatang bapak laju pian artinya saja ke majelis ada jawabnya kayak itu seperti itu. Kada bersusupanan hendak ke majelis siapa aja terbuka untuk
untuk umum kadada larangan. Itu aja lah tegaskan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan Allah luaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkah, panjang umur sehat walafiat taat amal ibadah, dan Allah selamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Wa ala hadhihi niyyah salih Nabi Fatihah.